Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Masya Allah, balik lagi nih ya bareng sama Anin. Yang pastinya menemani kalian dalam 1 jam ke depan. Dalam webinar bersama Halodoc dengan tema Deteksi Penyakit Jantung, namun tetap jangan self-diagnosis ya. Yeay, seru banget nih ya sore kali ini. Webinarnya bener-bener luar biasa. Karena ini nanti kita bakal membahas nih mengenai penyakit jantung dan bagaimana cara kita menanggulanginya dan gimana caranya kita tidak terkena penyakit jantung. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelumnya Anin mau bertanya dong, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya pastinya. Jangan lupa untuk tetap terus jaga kesehatan dan tetap terus semangat. Apalagi di berita nih ya sudah mulai banyak informasi bahwasanya COVID-19 sekarang lagi meningkat nih. Jangan lupa untuk terus jaga protokol kesehatan dan juga tetap terus semangat nih olahraganya, menjaga pola hidup sehatnya. Apalagi mulai pakai masker ya, sering pakai masker, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, juga pakai terus, sering pakai hand sanitizer dan juga jaga jarak atau social distancing. Dan masih banyak protokol kesehatan lainnya yang harus kita lakukan demi keselamatan bersama pastinya. Nah, kali ini sesuai dengan tema yaitu deteksi penyakit jantung nih. Nah, ngomong-ngomong penyakit jantung, teman-teman ada yang mungkin keluarganya ada yang pernah punya history atau mungkin pernah dengar nih tapi nggak ada nih Kak, tapi aku nggak mau kena penyakit jantung. Nah, kali ini kita bakal belajar bareng nih di sini. Tapi sebelumnya kita bakal membahas dulu ya mengenai penyakit jantung nih apa sih? Nah, penyakit jantung ini merupakan sebuah kondisi di mana ketika jantung mengalami gangguan. Waduh, gimana tuh ya kalau jantung kita tuh mengalami gangguan? Yang di mana terdapat beberapa jenis penyakit jantung. Jadi banyak banget nih macam penyakit jantung. Yang pertama yaitu ada penyakit jantung koroner, kemudian penyakit jantung bawaan, terus infeksi jantung, gagal jantung, dan aritmia. Nah, kali ini penyebabnya tuh apa aja sih, faktor risikonya nih apa aja sih? Pastinya berbeda-beda. Kalau semisal contoh jantung koroner ini disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di jantung karena faktor risiko gaya hidup yang tidak sehat. Nah, kalau infeksi-infeksi yang lainnya mungkin ini kita bisa lihat ya, infeksi jantung yang umumnya disebabkan oleh virus dan bakteri itu juga banyak. Jadi kita harus benar-benar tahu nih penyakit jantung itu apa aja sih gitu. Terus gimana sih cara menanggulanginya. Nah, kali ini kita bakalan sharing nih ya pastinya untuk bagaimana sih caranya kita mendengarkan penyakit jantung tuh penting gak sih untuk kita pelajari, apalagi di langkah awal untuk mendeteksi penyakit jantung. Nah, gejala yang terjadi bisa berupa nyeri di dada, kemudian disertai dengan sesak nafas, terus ada demam dan denyut yang tidak teratur, dan atau sesak nafas yang akan semakin berat yang saat melakukan aktivitas. Nah, ini mungkin ada gejala-gejala yang mungkin kita harus aware nih gitu. Nah, tentunya kalau semisal kita sudah bisa mendiagnosis penyakit jantung ini, kita harus segera melakukan langsung konsultasi ke dokter nih yang pasti yang lebih ahli di bidang tersebut. Karena terdapat pemeriksaan yang panjang dan menyeluruh hingga seseorang dinyatakan menderita penyakit jantung. Jadi meskipun kita sudah tahu kayak ciri-cirinya nih ya, ini mungkin salah satu ciri-ciri penyakit jantung, tapi kita tidak boleh kayak mendiagnosis sendiri. Oh, ini aku kena jantung, nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar tanya dulu nih teman-teman, biar tahu konsultasi ke dokter. Terus kita ada pemeriksaan yang panjang, baru kita tahu gimana caranya menanggulanginya, biar kita cepat sembuh dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kita sudah memahami gejala tersebut, kita bisa segera melakukan tindakan untuk memeriksakan ke diri ke RS segera sebelum terlambat. Aduh, agak serem nih ya kalau semisal bahas masalah penyakit jantung ini. Nah, seperti biasa nanti akan kita buka Q&A. Jadi mungkin ketika kita nanti narasumber ada yang mungkin belum, mungkin ada beberapa pertanyaan, jadi langsung aja ditulis di kolom komentar, di chat. Nanti kalian bisa langsung tanya sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan Anin bacakan yang akan dijawab nanti langsung oleh narasumbernya. Nah, kali ini seperti biasa nanti akan ada kuis juga, akan ada 2 pertanyaan kuis yang nantinya kalian bisa jawab dan dan ada 2 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah saldo elektronik pay sebesar Rp150.000. Yeay, jadi jangan lupa jangan kemana-mana ya. Stay tune terus sampai akhir acara.
Nah langsung aja, karena webinar sore kali ini sangat luar biasa, pastinya akan ada narasumber-narasumber kita yang the best nih ya, yang pastinya benar-benar membuat kita lebih menjaga kesehatan pastinya. Dan untuk yang pertama nanti akan ada pemaparan mengenai halodoc dari Dr. Ardestiro Harnindyo Putro, SPJP FIHA, yang dimana selanjutnya nanti akan disambung oleh Mbak Debbie Melia, seorang running enthusiast, dan juga ada Dr. Radityo Prakoso, SPJPK FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, yang merupakan juga perwakilan dari Yayasan Jantung Indonesia. Jadi langsung aja kita akan undang narasumber kita yang sangat luar biasa untuk bergabung bersama kita hari ini. Oke, Assalamualaikum Dr. Ardestiro. Ya. Dokter Raditya dan juga Kak Debbie. Ya, selamat sore. Mbak Dokter, selamat sore. Luar biasa nih ya. Ini dari tadi yang ditunggu teman-teman nih. Sepertinya teman-teman juga udah nggak sabar buat curhat bareng sama dokter dan juga Kak Debbie pastinya. Dokter Ardestiro, mungkin saya mau bertanya dulu nih, gimana kabarnya? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah, baik. Ya, ini maaf saya lagi pakai baju kerja ini karena saya lagi masih di kantor ya, baru pulang dari kantor. Masya Allah. Lagi ya ada seleksi prajurit kita yang mau dikirim ke Libanon ini. Jadi ya Masya Allah, luar biasa. Dokter sehat-sehat. Kesibukannya itu saja sih ya. Oke, siap. Kesibukannya itu ya Dok ya. Boleh disapa dulu nih mungkin teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini, Dok. Ya, selamat sore teman-teman, sobat sehat semua. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Halodoc ya untuk bisa sharing di sini. Dan sebelumnya saya juga menyapa guru saya ini, senior saya ini, Dr. Radityo Prakoso ini. Beliau adalah, wah, ini saya banyak belajar ilmu tentang jantung anak dari beliau. Kemudian beliau ini juga entusias musik ya. Beliau ini sangat senang sekali dengan musik klasik ya. Selamat sore Dok, selamat sore, assalamualaikum Dr. Ardestiro, Mbak Debbie. Selamat ya Dok. Mbak Debbie, selamat sore ya. Sore Dok. Runner entusias. Siap. Lanjut Dokter Radityo nih ya. Dokter lagi sibuk apa Dok? Gimana kabar? Sapa juga teman-teman yang sudah hadir. Salam sehat untuk semua. Amin. Alhamdulillah saya kebetulan banyak berkiprah di jantung anak dan penyakit jantung bawaan ya. Jadi ya ini saya di sela-sela kesibukan di kamar kateterisasi melakukan diagnostik dan intervensi untuk penyakit jantung bawaan. Masya Allah, luar biasa nih. Gimana teman-teman, mungkin sebagian di sini ada yang mau jadi dokter juga nih Dok, teman-teman Dok. Iya. Oke, nanti kita bakal sharing ya bareng sama Dokter Radityo dan juga Dokter Ardestiro. Nah ini ada Kak Debbie nih, ini seorang runner entusias nih. Halo, Halo sore Mbak Anin, Dokter Radityo, Dokter Ardestiro dan teman-teman semua. Baik, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Teman-teman apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu juga. Karena kayaknya ini COVID-nya mengalami second wave ya. Dan aku di Bandung juga kayak ngeri banget gitu. Karena udah dilakukan lockdown lagi ya, semi lockdown. Dan Pak Gubernur juga udah menyatakan Bandung siaga 1. Jadi stay safe buat teman-teman semua. Buat stay kita safe. Semua. Betul, yang penting protokol kesehatan selalu dijaga ya. Iya. Ya pastinya ya. Iya. Siap. Dan sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut nih bareng sama Kak Debbie dan juga Dokter Radityo. Sebelumnya kita akan mendengarkan pemaparan materi nih dari Dokter Ardestiro mengenai aplikasi Halodoc nih yang luar biasa sangat membantu kita semuanya. Oke, Dokter Ardestiro dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Selamat sore semuanya. Salam sehat untuk rekan-rekan sekalian. Ya, jadi kita saat ini kita akan memaparkan masalah deteksi penyakit jantung, namun jangan self diagnosis ya. Ini slide. Jadi saya ada beberapa ilustrasi kasus. Yang pertama ini Bapak AA, ini usianya 45 tahun. Jadi beliau ini datang, sebetulnya dia di rumah dengan keluhan nyeri dada. Kemudian keluhan nyeri dadanya ini tembus ke punggung dan menjalar ke lengan sebelah kiri sehingga ke leher, kemudian durasinya itu lebih dari 20 menit. Disertai dengan keringat dingin, bajunya basah, dan sebetulnya ini keluhan ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan.
namun beliau tidak terlalu menganggap keluhannya. Dan kemudian dia bertanya ke anaknya, ini saya sakit apa ya, kok dada saya sakit seperti ini. Kemudian anaknya bilang, oh ini bukan Pak, ini Bapak kan tadi malam habis pulang dari kantor, makan mie instan, kemudian langsung minum es sirup. Jadi kemungkinan nyeri dada itu ya karena lambung. Ditambah lagi tetangganya menyampaikan kalau adanya pasien-pasien yang akan kemungkinan didiagnosis COVID kalau dia datang ke rumah sakit. Akhirnya Bapak membeli obat-obatan di warung, membeli obat lambung, dan ternyata beberapa hari kemudian datang lagi ke rumah sakit, kondisinya lebih parah bahwa sudah terjadi serangan jantung. Ya. Kemudian next slide. Kemudian kasus lain adalah Nyonya BB, usia 56 tahun. Keluhannya ini pusing, berputar, gelingan. Kalau orang Jawa bilang itu hampir pusing sampai pingsan ya. Kemudian durasinya nggak tentu, kadang cuma 2 menit, kadang 5 menit, kadang bisa sampai setengah jam disertai dengan pingsan. Dan kemudian itu pernah pingsan 2 minggu yang lalu. Kemudian pada waktu itu ketika dia pingsan, ketika dia posisinya sedang berdiri, sedang setrika, dirasakan untuk mendadak pusing, hampir jatuh. Nah, kemudian si ibu ini tadi bilang, mungkin ini kolesterol saya yang naik, Pak. Jadi coba minum obat kolesterol dari Bapak dulu yang punya kolesterol, suaminya. Akhirnya si ibu minum obat kolesterol, tapi setelah dibawa ke dokter, beberapa minggu kemudian, ternyata dia didiagnosa mengalami gangguan irama jantung. Adanya irama blok pada irama jantungnya. Dan ternyata disarankan untuk dilakukan pemasangan pacu jantung di kemudian hari setelah dibawa ke dokter. Ya, slide. Kasus yang berikutnya adalah Nona CC ya. Nona C ini umurnya 25 tahun, masih cukup muda. Ini dengan keluhan dirasakan dadanya hingga ke leher ini terasa tercekik ya. Dengan menjalar ke lengan sebelah kanan, tidak khas dan rasanya penuh, durasinya 10 menit kurang lebih. Dan tidak memberat dengan aktivitas ya, jadi biasa-biasa saja. Tapi kemudian dia menganggap bahwa kemungkinan ini nyerinya adalah karena jantung. Kebetulan orang tuanya adalah pasien jantung. Maka dia memutuskan juga untuk mencoba meminum obat ayahnya yang mengandung pengencer darah, Aspilet, Clopidogrel, dan beberapa obat jantung. Dan ternyata setelah minum obat itu malah dikatakan sakitnya tidak tambah hilang, tapi malah perih. Dan kemudian dibawa ke dokter, ternyata dia mengalami GERD ya. Jadi ada gastroesophageal reflux disease yang diperparah kondisinya dengan penambahan obat-obatan pengencer darah yang tidak tepat pada penggunaannya. Oke. Dari ketiga ilustrasi tadi, kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang mengalami keluhan, mengalami gejala, namun dia tidak langsung berobat, tapi dia melakukan suatu tindakan self-diagnosis. Nah, self-diagnosis ini seperti ini. Kalau misalnya TV kita rusak, maka kebanyakan dari kita pasti akan langsung membawa ke service center. Misalnya TV-nya merek A, dia bawa ke service center A. TV B, merek TV B. Handphone kita rusak juga kita bawa langsung ke service center di ITC atau di tempat lain. Namun pada kenyataannya kalau masyarakat yang mengalami keluhan, sakit dada, sesak, atau berdebar, dia akan browsing dulu zaman sekarang ya, tanya dulu di internet atau mungkin tanya ke tetangganya, teman-temannya atau keluarga yang punya pengalaman dengan keluhan yang sama. Nah, ini mengalami potensi untuk mengalami self diagnosis. Kadang saja mungkin diagnosisnya bisa tepat atau malah tidak sesuai. Dan ujung-ujungnya adalah penggunaan obat-obatan yang digunakan mungkin juga bisa tidak sesuai jadinya. Ya, jadi sebetulnya diagnosis itu adalah prosesnya panjang. Jadi dokter menentukan diagnosis itu tidak mudah, harus banyak investigasi, bertanya langsung kepada pasien, dan berdasarkan pengalaman klinis dari dokter tersebut. Bahkan, satu penyakit itu juga bisa mendapatkan 2 diagnosis yang berbeda dari 2 orang dokter. Karena adanya perbedaan temuan pada saat pasien itu datang ke dokter A, dan kemudian gejalanya berkembang menjadi gejala B pada saat datang ke dokter B. Jadi bisa saja mengalami 2 diagnosis atau mungkin lebih dari diagnosis yang berbeda. Oke, right? Nah, kemudian yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dokter ini adalah seorang detektif ya. Dia ini harus melakukan suatu investigasi terhadap suatu masalah. Jadi menggali komunikasi dengan pasien ini kita sebut dengan anamnesis ya. Anamnesis ini berdasarkan banyak sekali yang kita tanyakan, mulai dari onsetnya, kemudian lokasinya, kalau ada keluhan nyeri dada, durasinya, kemudian precipitating faktornya atau faktor yang mencetuskan, dan faktor apa saja yang membuatnya menjadi berkurang, relief, dan adanya faktor risiko yang lain. Memang banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang dokter kepada pasien ketika dia mengeluhkan
penyakitnya kepada dokter. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan semakin banyak informasi yang kita tanyakan, semakin banyak informasi yang didapat, maka nantinya akan membawa pada kesimpulan, conclusion yang tepat dan berujung pada diagnosis yang tepat. Namun sebelum itu juga tentu saja dari anamnesis atau pertanyaan informasi tadi, kita bisa memutuskan kalau ada yang perlu ditambahkan pemeriksaan tambahan, mungkin harus kita kirim laboratorium, kita kirim ke ronsen, atau kalau di bagian jantung, kita kirim ke ruangan kateterisasi, CT scan, treadmill, dan sebagainya, itu nantinya akan menemukan jawaban diagnosis yang tepat. Ya, jadi itu tadi umumnya dokter juga sudah bisa sedikit menyimpulkan dari anamnesis atau dari diskusi dengan pasiennya. Oke. Nah, penyakit jantung itu ada banyak sekali kasus penyakit jantung, mulai dari jantung bawaan, dari umur lahir ya, bayi lahir, hingga sampai usia yang lebih senior, usia yang lebih lanjut. Di penyakit jantung bawaan sendiri juga ada banyak sekali kasusnya. Kejadian penyakit jantung ini sudah banyak, sekitar 1,2 juta kelahiran hidup ya di luar negeri, sedangkan di Indonesia sendiri mencapai 48.000 per kasus kematian. Ya, jadi ada banyak penyakit jantung bawaan, mulai dari penyakit jantung yang harus segera ditangani segera, yaitu manakala bayi itu lahir dengan kondisi biru, ya, biru dengan saturasi oksigen yang rendah, oksigen yang turun, maka ada beberapa pemeriksaan yang memang harus segera dikerjakan, ya, salah satunya adalah USG jantung, ekokardiografi, dan untuk segera mendapatkan penanganan, baik penanganan di bidang ICU atau maupun penanganan di bidang operatif segera. Kemudian juga ada penyakit jantung yang memang penyakit jantung bawaan yang agak sedikit menunda untuk tindakannya, karena memang operasi jantung ada beberapa yang ditunda pada sampai anaknya usia preschool. Kemudian juga ada penyakit-penyakit jantung bawaan yang melalui tahap operasi beberapa tahap. Nah, ini seringkali pasien itu bingung karena ada yang bertanya, kok si keluarganya, tetangganya hanya operasi 1 kali, tapi anak saya kok operasi sampai 2 kali, 3 kali, dan harus bolak-balik datang ke Harapan Kita dari luar kota ya, dan sebagainya. Karena memang masing-masing kasus itu mengalami rencana tindakan yang berbeda-beda tergantung dari kondisi penyakit jantung bawaan si anak itu. Kemudian selain penyakit jantung bawaan, yang paling banyak datang ke UGD itu hampir 60% kasus itu adalah keluhan nyeri dada. Nah, keluhan nyeri dada ini ada banyak sekali, apakah dia berasal dari jantung, kardiak, dan juga nyeri dada yang non-kardiak. Untuk penyakit jantung yang bersumber dari kardiak, ini memang sebagian besar kasus adalah disebut adalah penyakit karena penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini adalah penyakit yang disebabkan adanya sumbatan plak aterosklerosis yang menyumbat di pembuluh darah koroner. Di mana kalau kita tahu bahwa pembuluh darah koroner ini dia berfungsi untuk memberi nutrisi, memberi oksigen pada sebagian otot-otot jantung seperti ini contohnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini adalah pembuluh darah koroner yang memberi makan nutrisi kepada otot-otot jantung supaya ototnya dapat berfungsi normal. Dia bisa memompa darah, darahnya bisa tersebar ke seluruh badan dengan cukup baik. Kalau pembuluh darah koronernya tersumbat, maka aliran darah menjadi tidak lancar. Akhirnya otot-otot jantung menjadi kerusakan, ya, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat. Dan tentu saja penanganan selanjutnya adalah yang pertama adalah mengkontrol faktor resiko yang menyebabkan terjadinya serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Kemudian melakukan berbagai macam sarana diagnostik. Diagnostiknya banyak, ada yang mulai dari USG jantung, kemudian treadmill test, CT scan koroner, dikirim ke nuklir diagnostik hingga dilakukan kateterisasi diagnostik, dan nantinya bisa diarahkan untuk revaskularisasi atau membuka aliran darah koroner tadi dengan pemasangan ring atau stent dan juga dengan bypass. Kemudian masih ada lagi kelompok penyakit lain, yaitu penyakit jantung gagal jantung, ya, congestive heart failure. Ini heart failure ini hampir banyak kasus kejadian juga. Jadi heart failure ini adalah ketika suatu jantung pasien ini mengalami penurunan fungsi, kemampuan untuk memompa darahnya menurun. Kalau kita tahu bahwa kemampuan jantung ini seperti pompa air, kalau dia pompanya bagus, maka distribusi darah, sirkulasi darahnya cukup baik. Mengirim darah ke kaki, ke organ-organ pencernaan, ke organ-organ ke otak dan sebagainya akan cukup baik. Manakala kemampuan pompa jantung menurun, maka timbullah keluhan. Keluhannya bervariasi, mulai dari kakinya mudah bengkak, perutnya begah, kemudian sesak nafas, paru-parunya terendam cairan, dan tentu saja dengan kondisi gagal jantung demikian, maka kemampuan pasien untuk aktivitas menjadi sangat terganggu. Kemudian ada lagi penyakit jantung
peripheral artery disease atau penyakit jantung vaskuler. Dan ternyata sumbatan pembuluh darah tidak hanya di otot jantung saja, namun sumbatan itu juga terjadi di pembuluh darah kaki. Jika pembuluh darah kaki tersumbat, maka aliran darah ke kaki akan terganggu sehingga timbul keluhan mulai dari nyeri saat berjalan hingga sampai pasien kebiruan dan harus dilakukan tindakan segera untuk membuka, dan kalau terlambat bisa sampai dilakukan tindakan amputasi. Kemudian juga ada penyakit jantung metabolik. Ya, penyakit jantung metabolik ini adalah biasanya pasien-pasien yang datang belum memiliki gejala serangan jantung dan penyakit jantung. Ada diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Yang mana semua faktor resiko tadi harus kita kontrol, harus kita perbaiki supaya tidak menjadi benar-benar sakit jantung di kemudian hari. Dan lagi pula juga ada kasus yaitu berdebar-debar, aritmia. Ini juga tidak sedikit kasusnya. Aritmia ini kebanyakan adalah penyakit-penyakit gangguan bawaan dari lahir. Jadi ada kelainan di listrik jantung yang menyebabkan pasien itu mudah sekali pingsan, seperti kasus ilustrasi tadi ya. Kemudian juga ada yang berdebar, dirasakan irama jantungnya itu tidak teratur. Ya, jadi ada banyak sekali kasus jantung, penyakit jantung juga sangat berkembang pesat, sangat banyak sekali. Jadi kita perlunya untuk memastikan sakit jantungnya masuk yang mana pada setiap pasien yang datang ke rumah sakit. Ya, lanjut slide. Nah, ini kita membahas mengenai masalah nyeri dada saja. Jadi pada kali ini saya akan mengilustrasikan mengenai nyeri dada seperti kasus yang di atas tadi. Untuk nyeri dada sendiri itu sudah bisa kita berasal dari jantung, kardiak, atau juga dari non kardiak. Di jantung sendiri juga ada penyakit karena penyempitan arteri koroner, penyakit di kelainan katup, kemudian juga ada diseksi aorta ya, berarti dari vaskuler, dan gangguan-gangguan lain di luar jantung tapi masih di sekitar jantung, yaitu di pulmonal, misalnya ada emboli paru atau pneumonia, pneumotorak dan sebagainya. Bahkan kelainan-kelainan lain seperti neurologi juga bisa menimbulkan keluhan nyeri dada, ya. Gastro, penyakit pencernaan juga menimbulkan keluhan nyeri dada. Slide berikutnya. Ya. Nah, sedangkan untuk yang non kardiak sendiri itu ada banyak sekali. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi pasien untuk datang ke rumah sakit, dan kita harus betul-betul memastikan kalau di Halodoc, platform Halodoc kita diskusi online ya. Dari diskusi online kita harus bisa memastikan bahwa sebetulnya pasien ini memiliki ke arah kardiakkah atau non kardiak. Kalau ke arah kardiak, penyakitnya karena jantung, maka kita harus bisa memastikan pasien, kita bisa mensarankan kepada pasien bahwa ini membutuhkan penanganan segera. Tidak jarang pasien datang, pasien konsultasi melalui Halodoc, dan ternyata itu kasusnya kasus gawat. Setelah kita berdiskusi, dia menceritakan keadaannya bahwa ini kondisinya gawat, kita sarankan untuk segera datang ke UGD. Tidak boleh menunda lagi penanganan segera. Kemudian juga kalau memang kasusnya tidak gawat, kita bisa memberikan saran untuk penanganan berupa pemeriksaan lanjutan dan beberapa obat-obatan yang bisa diberikan untuk saat ini untuk bisa mengatasi keluhannya saat ini. Ya. Slide lanjut. Ya, ini beberapa gambaran bahwa penyakit jantung itu ada banyak sekali diagnosisnya. Nyeri dada ya, nyeri dada. Kemudian beberapa sarana modalitas yang bisa kita pastikan untuk bisa memastikan sampai pada diagnostik ke arah jantung yang sebelah mana kandungannya. Jadi memang alur pemeriksaan pasien untuk mengatasi keluhan di bidang jantung ini ada banyak sekali tahapan-tahapannya. Mulai dari anamnesis tadi, kita berdiskusi panjang lebar dengan pasien, menggali informasi bagaimana keluhan-keluhannya, hingga sampai akhirnya kita memutuskan pasien ini gawat atau bukan. Jika tidak gawat, maka kita arahkan untuk beberapa pemeriksaan, step by step pemeriksaannya, dan sampai akhirnya nantinya pada akhirnya akan kita arahkan untuk melakukan pemberian obat-obatan yang pas dengan pasien. Ya, slide. Jadi memang self-diagnosis ini ada beberapa permasalahan yang timbul dari self-diagnosis ini ya. Yang pertama ya tentu saja ketepatan diagnosis menjadi agak berubah. Jadi kemungkinan pasien untuk bisa mendapatkan obat yang sesuai, penanganan yang sesuai itu karena memang kebanyakan kita masih menjawab sendiri permasalahan kita. Kita kebanyakan masih browsing, masih banyak mencari informasi dari teman, tetangga, dan sebagainya. Dan menyamakan kondisi kita dengan kondisi orang lain yang sudah dulu sakit jantung. Padahal belum tentu. Masing-masing kasus tentu saja berbeda permasalahannya, berbeda pengobatannya, dan berbeda ceritanya ya. Dan tentu saja dengan adanya pemberian
adanya melaksanakan self diagnosis tadi, maka penanganannya pun juga bisa tentu salah. Dalam artian ini bisa kurang penanganannya, malah mengalami kekurangan atau malah berlebihan, ya, berlebihan penanganan. Yang sebetulnya tidak perlu dilakukan penanganan ekstra, malah dilakukan sampai dengan misalnya contohnya di dada, namun dia dilakukan sampai dengan pemeriksaan yang tidak perlu. Ya, lanjut slide. Ya, oke. Demikian tadi paparan slide saya mengenai sekilas tentang penyakit jantung. Jadi banyak sekali penyakit jantung, namun memang untuk disarankan untuk tidak melakukan self diagnosis jika kita ada suatu gangguan jantung, ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Oke, siap. Masya Allah, biasa tepuk tangan dong untuk Dokter Adistira. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Jadi sedikit banyak kita sudah mengetahui ya dok, bahwasanya penyakit jantung tuh ternyata banyak banget ya yang harus kita ketahui gitu. Nah kali ini boleh dong dok dijelasin sedikit. Tadi Ani kan sempat sharing juga ya di awal mengenai berbagai macam jenis penyakit jantung. Ada penyakit jantung koroner dan lain sebagainya gitu. Mungkin boleh dijelasin lebih detail nggak sih dok mengenai apa aja sih perbedaan dan setiap penyakit jantung tersebut dari macam-macam penyakit jantung tersebut? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai penyakit jantung, tadi sudah saya sampaikan ada banyak sekali penyakit jantung mulai dari lahir sampai dengan yang senior, ya. Kemudian ada kelompok-kelompok penyakit jantung yang memang bawaan. Apakah itu memang kelainan dari lahir tadi ya, kelainan katup, kelainan sekat yang bocor atau ada yang terpeluntir, organnya berubah. Dan juga ada kelainan-kelainan seperti irama, gangguan irama aritmia. Nah, gangguan irama aritmia ini juga sebagian besar masuk kasus penyakit bawaan. Kemudian ada juga penyakit yang istilahnya dalam tanda kutip adalah penyakit karena kelakuan kita sendiri. Banyak yang kita perbuat hingga kita menjadi sakit jantung, yaitu tidak menjaga pola makan, makanannya, dietnya masih banyak mengandung kolesterol tinggi, diet garam yang tidak terkontrol, kemudian kurangnya aktivitas olahraga. Ya, kalau sekarang memang kita banyakkan main gadget, rebahan, nggak jadi kurang olahraga, itu malah membuat kita menjadi sakit di kemudian hari. Dan kemudian sebetulnya jika sudah ada kelainan, itu memang sebaiknya kita tidak rejection. Kebanyakan dari kita itu adalah ketika kita sudah mulai adanya gangguan, kita tidak berobat, kemudian ketika sudah diberitahu bahwa ini mulai ada kelainan yang harus segera ditangani, diagnostik dan sebagainya, atau mulai dikontrol. Misalnya kita sudah mulai ada kolesterol, tapi periksa lab, medical check up di kantor setiap bulan atau berapa bulan sekali, kolesterolnya tinggi. Namun disampaikan untuk minum obat kolesterol dan mulai mengkontrol pola makan, tidak dilakukan. Atau mungkin merubah aktivitas juga masih kurang untuk diikuti. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang membuat kita yang tadinya tidak betul-betul menjadi sakit jantung, masih mengalami suatu resiko tinggi, di kemudian hari ketika usia sudah di atas 40 tahun, itu malah betulan menjadi sakit jantung, malah betulan menjadi pasien jantung. Oke, wow luar biasa. Jadi benar-benar harus kita cek terus ya dok ya, dengan pastinya menjaga pola hidup sehat dan lain sebagainya. Nah dok, tadi kan kita udah dengar nih mengenai macam-macam penyakit jantung. Nah boleh di-share nggak sih dok, bagaimana Halodoc nih bisa membantu untuk memberikan pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah. Apalagi mungkin ada mungkin presentasi khusus yang mau di-share dok buat kita semuanya. Oke, ada di slide itu ya, slide Halodoc. Ya. Oke. Ya, simplifying access to healthcare. Ya, ini adalah slide yang saya sampaikan untuk bagaimana sih apa yang diperbuat Halodoc untuk mendukung program pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menjaga kesehatan masyarakat ya dari tingkat pelosok, dari tingkat kota hingga tingkat pelosok. Jadi platform Halodoc ini adalah suatu platform ya, suatu platform yang sudah berkembang. Dan saat ini sudah ada 18 juta pengguna aktif, di mana 1 juta lebih dia sudah terinstall di iPhone dan 7,6 jutanya di Android ya, karena Android banyak sekali model digitalnya ya, model handphonenya. Jadi penggunaan Halodoc ini saat ini adalah untuk menjawab adanya tantangan. Ya. Apa tantangannya itu? Bahwa saat ini penduduk Indonesia itu ada 270 juta jiwa. Dengan jumlah dokter yang ada saat ini, itu menurut IDI tahun 2019, itu tercatat ada 168.000 dokter. Di mana dari 168.000 tadi,
30.000-nya adalah dokter spesialis dan 138.000-nya adalah dokter GP atau dokter umum. Nah, tentu saja dengan jumlah dokter yang banyak tadi sudah tercapai dong 4 sampai 5 orang dokter setiap 10.000 populasi. Dan ternyata dengan adanya presentasi seperti itu ternyata belum sesuai. Meskipun dari presentasinya sudah tercapai, namun ternyata nanti di slide saya yang lanjut nanti akan kita lihat bahwa sebarannya belum tercapai. Nah, sebagai contoh saat ini kasus corona kita sudah lagi marak-maraknya seperti ini ya. Indonesia baru memiliki dokter paru sejumlah 1.200 orang dokter. Dan itu semua masih terpusat di kota besar, belum mencapai daerah-daerah terpencil. Tentu saja pembagian distribusi yang kurang ini akan sulit untuk mempercepat, dan kita berusaha terus ya, dari ID berusaha terus untuk distribusi yang baik supaya mempercepat pemulihan kasus corona di Indonesia. Jantung sendiri, sampai saat ini Perki mencatat ada jumlah dokter itu sekitar 680 dokter jantung yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini masih belum mencapai angka ideal karena kita harapkan bahwa dokter jantung itu bisa satu orang dokter mengcover 10.000 penduduk di Indonesia. Sampai saat ini masih belum tercapai karena memang produksi dokter itu masih terbatas, baru berkisar sekitar 12.000 lulusan setiap tahunnya. Nah, ini adalah pola konvensional kalau kita berobat, itu biasanya pasien datang pagi, subuh, jam 4 pagi. Kalau dia memakai BPJS, maka dia harus menggunakan alur dari FKTP, ya, dari puskesmas, minta surat pengantar untuk ke rumah sakit rujukan. Kemudian dari sana dia harus mengantri lagi sampai bisa bertemu dengan dokter. Setelah antri ketemu dokter, baru dia akan menyelesaikan administrasi untuk kemudian mengambil obat-obatan. Dan baru dia bisa pulang membawa obat-obatannya. Ini membutuhkan waktu yang tidak pendek ya. Jadi sekitar dari datang jam 4 pagi, baru mungkin bisa pulang ke rumah sekitar jam 1 dan sampai rumah bisa sampai jam 5 sore. Atau kalau di daerah saya di Magelang itu dulu pernah sampai jam 7 malam pasien itu baru datang sampai di rumah. Jadi pasiennya mengeluhnya di sana. Ya, oke, slide. Ya, ini tantangan yang tadi saya sampaikan bahwa tantangan nasional itu adalah distribusi dokter yang tidak merata. Sebagian besar masih banyak di daerah di kota-kota besar, ya mungkin karena memang fasilitas yang ada saat ini baru mencapai di sana. Kemudian universitas yang ada ini sebagian besar masih di kota besar, meskipun saat ini Dikti juga sudah mempush untuk bisa membangun rumah sakit pendidikan dan juga membangun universitas baru di daerah-daerah di Indonesia Timur. Seperti dulu saya waktu tugas di NTT, di sana waktu itu saya tugas belum ada Universitas FK dan belum ada rumah sakit swasta di sana. Namun sekarang kalau kita datang ke Timor di sana sudah ada rumah sakit FK di Kupang dan sebagainya. Ya, lanjut slide. Nah, Halodoc di sini berusaha untuk mengisi gap menjembatani antara kebutuhan pasien dengan terhadap dokter spesialis maupun dokter umum dengan jam berapapun yang dibutuhkan oleh pasien. Seperti kita tahu bahwa dengan adanya Halodoc ini sampai terjangkau dari ujung Sumatera sampai di Papua, ini semua orang dokter bisa menggunakan HP-nya. Kita sudah tahu bahwa kita saat ini sudah sampai di tahap industri 4.0 ya. Jadi Internet of Things. Semua orang sekarang sudah pegang gadget. Semua orang sudah pegang handphone. Jadi sudah bukan hal yang aneh lagi kalau kita lapar, kita membeli makan via online. Sekarang pun juga demikian, kita pesan makan, pesan dokter, pesan obat pun juga semua sudah online. Dan ternyata pengalaman saya di Halodoc ini bukan hanya di national wide saja pelayanan terhadap platform kesehatan ini. Tadi malam saya chat dengan pasien itu dari New York. Kemudian beberapa hari yang lalu juga ada yang dari Libya, dari Timur Tengah. Mereka konsultasi masalah kesehatan jantungnya dan mungkin ya mereka memang orang Indonesia yang sedang bekerja atau bertugas di luar negeri. Dan juga bahkan Halodoc ini juga diinstal oleh orang-orang asing, ekspatriat yang ada di Indonesia. Mereka juga menginstal aplikasi ini dengan tujuan supaya mereka tetap bisa melanjutkan pengobatan yang sama dengan dia di negara asalnya. Dan tentu saja dengan berharap pengobatannya tidak putus. Jadi selama dia bekerja di sini, mungkin dia adalah tenaga asing atau duta besar yang ada di sini, atau pegawai di sini yang bekerja di sini bisa tetap mendapatkan obat yang sama bagus dengan obat yang dia gunakan selama di luar negeri. Jadi sudah cukup luas penggunaan Halodoc ini. Ya, slide. Jadi tahun 2021 ini kita lihat di atas itu ada 2016 awal berdirinya Halodoc.
di sana hanya berupa waktu itu menjembatani untuk pembelian obat-obatan, resep-resep saja. Sedangkan di 2021 kita lihat sudah cukup berkembang sekali. Di 2020, lanjut slide. Ditampilkan saja slide-nya. Terus, ya oke. Jadi kita lihat perkembangannya cukup pesat. Dari semula hanya platform untuk bisa mempermudah pasien membeli resep obat, kemudian berkembang menjadi konsultasi dokter, di mana keterikatan dokter di sini sudah cukup banyak, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, dan dokter-dokter yang lain. Kemudian juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pemeriksaan laboratorium, pendaftaran BPJS, pendaftaran rumah sakit, sehingga kita bisa menyingkat waktu untuk daftar antrian di rumah sakit yang diinginkan. Dan seperti kita lihat tahun 2020 ini kita tidak bisa keluar banyak aktivitas di rumah awal pandemi, sehingga kebanyakan konsultasi dilakukan secara daring, secara online. Pasien ingin berobat, ingin menanyakan keluhannya, dia dilakukan secara online. Dan juga di sini kita lihat bahwa Kemenkes dalam hal ini pemerintah itu sudah berupaya untuk memproduksi suatu payung hukum, ya, payung hukum dengan adanya konsultasi online ini. Dan kita lihat banyak sekali kolegium-kolegium yang sudah menjalin kerjasama dengan Halodoc. Dan tujuannya sama, kalau pemerintah bertujuan untuk masyarakatnya supaya lebih sehat, kita sendiri sebagai seorang dokter juga ingin agar masyarakat mencapai kesehatan yang baik dan memudahkan untuk bisa berkonsultasi. Dan ada Halodoc di tengah-tengah ini yang menjembatani, ya kenapa tidak dari kita bertiga ini, dari ketiga komponen ini bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan masyarakat yang sehat, masyarakat yang baik, kesehatannya semua bisa tercapai dengan mudah. Oke, slide. Ya, ini adalah core kompetensi ya. Kita bisa melihat di sini bahwa kedepannya tantangannya itu adalah kecepatan dalam aplikasi, kecepatan dalam pelayanan, kemudian kemudahan akses dan frictionless. Jadi tidak adanya gap antara pemberian obat dan sebagainya dari pesanan pasien dengan pelayanannya. Ya, slide. Ini kita lihat bahwa dengan adanya Halodoc banyak sekali yang bisa dikerjakan dan waktu yang dilakukan oleh pasien untuk bisa banyak aktivitas yang bisa dikerjakan. Jadi misalnya contohnya pasien kalau mau berobat dengan Halodoc, ini cukup menggunakan gadget, kemudian dia berkonsultasi dengan dokter, setelah kira-kira mendapatkan pengobatan, dapat resep ataupun apa, juga dapat dilakukan pemesanan melalui aplikasi itu. Dan juga saat ini Halodoc juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam pihak insurance ya, dari asuransi sudah banyak yang bekerja sama dan menjadikannya Halodoc menjadi legal. Jadi ada beberapa pasien yang berkonsultasi karena dia dengan asuransi, maka di-cover oleh asuransinya. Dan namun obat-obatan pun juga selama ini yang saya lihat di Halodoc ini cukup aman karena dia di Halodoc tidak semua obat ada, namun ada obat-obatan yang memang dalam bentuk safety. Jadi tidak bisa digunakan secara bebas, itu tidak bisa kita tebus di Halodoc karena harus dengan resep dokter dan bertemu langsung dengan dokter. Dibandingkan dengan pengobatan konvensional, tentu saja waktu yang diperlukan untuk bisa mendapatkan jawaban sehingga pasien bisa mengetahui kondisi sakitnya, berkonsultasi itu cukup singkat. Bahkan jam-jam untuk dilakukannya konsultasi pun kalau saya dapat dari Halodoc saat ini juga sangat fleksibel. Ada dokter-dokter yang praktek di jam 2 pagi, jam 3 pagi, dan bahkan untuk peak untuk konsultasi pasien itu ada di jam 4 pagi. Jadi pasien sebelum dia beraktivitas, mengantar anaknya atau bekerja ke kantor, dia berkonsultasi dulu mengenai kondisi penyakitnya. Ya, oke, slide. Ya, ini servis yang saat ini sudah ada, yaitu kerjasama dengan dokter spesialis dengan berbagai macam kolegium, termasuk juga ada Perki di sana dan kolegium teman-teman sejawat yang lain. Peresepan obat, kemudian laboratorium testing, dan juga saat ini kita di Halodoc juga sudah banyak melakukan webinar, sesi Zoom, webinar dan sebagainya. Jadi ada bagian yang merupakan suatu edukasi terhadap masyarakat awam. Jadi ada banyak servis yang bisa diterima di sini, masyarakat banyak sekali memperoleh manfaat dari platform ini. Oke. Ya, itu saja slide yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Dr. Adestiro. Masya Allah, luar biasa nih ya. Bahwasanya aplikasi Halodoc ini benar-benar membantu kita semua ya dok ya. Apalagi semenjak pandemi ini benar-benar membantu banget. Kita udah nggak perlu antri ke rumah sakit untuk membeli obat atau ke apotek. Sekarang kita bisa langsung
pesan by delivery, bisa curhat langsung juga di aplikasi Halodoc-nya. Kita semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya. Jadi udah nggak usah khawatir ya dengan aplikasi Halodoc yang dimana sudah hampir seluruh Indonesia ya dok ya yang sudah mendapatkan fasilitas dan memanfaatkan aplikasi Halodoc ini. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari penyakit jantung yang sudah disampaikan oleh Dr. Adistiro dan juga mengenai aplikasi Halodoc. Nah di sini juga ada Dr. Adityo yang dimana juga dokter spesialis jantung yang juga merupakan perwakilan dari Yayasan Jantung Indonesia. Yang dimana Yayasan Jantung Indonesia ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang dimana pentingnya upaya pencegahannya. Nah, penyakit jantung dan pembuluh darah ini benar-benar harus dijaga ya dok ya. Nah kali ini boleh dijelaskan sedikit nggak sih dok mengenai Yayasan Jantung Indonesia ini? Apakah di dalam Yayasan Jantung Indonesia ini ada komunitas yang dimana penderita penyakit jantung juga gitu? Dan apakah Yayasan Jantung Indonesia ini juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang menderita penyakit jantung namun tidak mempunyai dana untuk pemeriksaan dan pengobatan? Monggo dok, boleh dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya sharing di sini. Jadi Yayasan Jantung itu utamanya bergerak pada promosi dan prevention. Tadi Dr. Ardes sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana kemudahan langkah pengobatan. Tapi sebenarnya dari banyaknya penyakit jantung yang ada sekarang, utamanya seyogyanya dimulai dari prevention. Kenapa? Kalau pengobatan itu sudah lewat ya, sudah terlambat. Nah, kita pengennya sebelum pasien itu menderita penyakit jantung, kita cegah ya. Jadi intinya Yayasan Jantung memang banyak bergerak di bidang promosi dan prevention. Nah, ini melalui 5 tahapan dasar, yaitu yang disebut panca usaha sehat. Pertama adalah seimbangkan gizi, kemudian enyahkan rokok, hadapi dan atasi stres, awasi tekanan darah, dan terakhir adalah teratur berolahraga. Nah, yang menarik dari Yayasan Jantung Indonesia ini, Yayasan Jantung Indonesia ini membantu memang masyarakat dengan bekerja sama dengan stakeholder untuk utamanya prevensi dari penyakit jantung ya. Dia menjalankan promosi, menjalankan beberapa kegiatan senam jantung sehat. Nah, terakhir adalah untuk komunitas yang disebutkan oleh Dr. Ardes tadi, yakni komunitas penyakit jantung bawaan ya. Ya, jadi penyakit jantung bawaan ini memang sekelompok komunitas yang unik ya, karena memang biasanya insurance itu tidak cover untuk penyakit jantung bawaan. Jadi pertolongannya adalah dengan di negara kita ini ada universal insurance ya, namanya BPJS ya. Cuma BPJS saja yang bisa umumnya mengcover penyakit jantung bawaan. Nah, itu kita melakukan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu, karena memang asuransi hanya menanggung masalah biaya tindakannya saja. Jadi kita bantu, dan kemudian berikutnya adalah juga untuk penyakit infeksi katup. Nah, infeksi katup ini di Indonesia ini juga masih cukup tinggi, yang disebut adalah penyakit jantung rematik ya. Penyakit jantung rematik ini beda dengan penyakit rematik yang pegel-pegel kakinya, itu bukan, tapi penyakit jantung rematik adalah penyakit jantung yang diakibatkan karena infeksi dari kuman Streptococcus beta hemolyticus group A. Jadi Masya Allah, luar biasa nih ya, Yayasan Jantung Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, dok, ini ada video yang dimana salah satu pasien penderita jantung yang mungkin sudah dibantu oleh Yayasan Jantung Indonesia. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih di sini. Langsung aja ya dok ya, kita simak bersama ya video yang satu ini. Yuk, silakan. Nama saya Soleha.
Dan ini suami saya, Agus, dan ini anak saya, Arumi Nasyara Zita, umur 3 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga, dan suami saya hanya guru harian. Sebelum ketahuan penyakitnya itu dia normal seperti anak-anak lainnya. Tapi setelah tahu penyakitnya, dia itu udah mulai kelihatan birunya, terus lemes, gak mau makan, maunya tidur, terus lemes banget. Waktu awal dari rumah sakit sih, saya kan kaget tuh ya. Soalnya almarhum bapak saya itu sakit jantung, makanya saya trauma gitu. Itu prosesnya diurus sama yayasan itu cepat. Saya 2 kali ke yayasan untuk ngurus berkas-berkasnya, terus langsung dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita, suruh ketemu dokter Radityo Prakoso, langsung alhamdulillah langsung dijalani operasi. Saya berterima kasih banget pada semua masyarakat yang udah telah membantu anak saya Arumi. Sekarang anak saya Arumi sudah sehat kembali. Pokoknya terima kasih banyak buat semuanya, buat masyarakat semua. Oke, luar biasa loh. Tepuk tangan dong untuk Yayasan Jantung Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini semoga menjadi salah satu contoh ya dok ya, di mana kita tetap terus berkiprah dan tetap terus saling support untuk penyembuhan nih untuk yang sudah menyandang penyakit jantung ini. Oke. Nah dok, kalau semisal nih kita sudah menyandang penyakit jantung atau mungkin kita bisa mencegahnya, boleh dijelasin nggak sih dok makanan apa yang sebaiknya kita konsumsi dan aktivitas olahraga yang baik untuk menjaga kesehatan jantung ini apa sih dok? Mungkin salah satunya bersepeda atau yang lain sebagainya. Iya, jadi pertama diet ya. Jadi kita punya rekomendasi diet itu namanya dietary approach to stop hypertension atau DASH diet ya. Apa itu DASH diet? 1, tidak menambahkan garam pada makanan. Jadi kita tuh kalau di restoran ada pot yang isinya merica sama garam ya, itu kurang baik ya di situ. Jadi garam jangan ditambah lagi ya. Kemudian yang kedua adalah hindari makanan dalam kemasan. Ya, jadi yang proses food itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena dia punya sedikit banyak bahan pengawet dan bahan pengawet itu biasanya mengandung natrium bikarbonat ya. Jadi dia garamnya sedikit lebih tinggi. Kemudian berikutnya adalah batasi konsumsi daging ya. Jadi rekomendasinya daging itu dikonsumsi kurang dari 600 gram per hari. Ya, kemudian banyak mengkonsumsi buah-buahan. Kemudian kita kan sering mager ya. Ini pandemi duduk-duduk depan TV, nonton film gitu, pakai camilan ya. Drakor dok. Iya, drama Korea ya sangat booming sekarang. Nah ini kita sering ngemil ya. Ngemilnya ini mulai dari yang ringan sampai berat ya, beli martabak manis, nah itu kurang baik ya. Jadi kita harus ganti dengan buah-buahan. Berikutnya adalah yang terakhir adalah ganti susu atau dairy product dengan yang rendah lemak ya. Jadi itu rekomendasi diet ya yang direkomendasikan oleh DASH diet tadi. Nah, berikutnya olahraga. Nah, olahraga ini direkomendasikan sekitar 30 menit per hari dan dilaksanakan sekitar 5 kali dalam seminggu. Jadi sekitar 150 jam seminggu. Nah, contoh olahraganya ya? Dok, saya setiap hari sudah ngepel sama nyapu rumah itu udah olahraga belum? Belum ya. itu namanya bekerja ya. Nah, karena itu olahraganya harus terukur dengan misalnya jalan pagi, sepeda, berenang atau aerobik ringan. Jadi itu adalah rekomendasi olahraga yang bisa dilakukan sehari-hari. Dan sobat sehat semuanya, saya ingatkan lagi dalam melakukan olahraga tetap jaga prokes. Jadi tetap protokol kesehatan is a must ya. Jadi tadi sudah diingatkan supaya memakai masker. Jangan kadang-kadang pakai masker, kadang-kadang enggak. Jangan ya, karena ini pandemi ini dalam beberapa hari sedang eskalasi yang sangat hebat ya. Contohnya di rumah sakit saya ini ruang isolasinya langsung penuh ini. Kita buka ruang isolasi baru ini. Jadi ini hati-hati dan ingat tadi kata-kata saya bahwa mengobati itu mencegah jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada mengobati. Jangan tunggu sakit dulu, tapi kita harus
lakukan pencegahan termasuk untuk penyakit jantung ini. Oke, siap, luar biasa. Jadi intinya makanan juga harus dijaga ya dok ya, pola hidup sehat, mulai dari olahraga, makanan tuh bener-bener harus dijaga nih. Jadi nggak boleh mager ya dok ya, apalagi yang suka nyemil nih, aduh, tuh udah kayak nyemil boleh ya, tapi diganti jaga gitu ya, nggak boleh terlalu over gitu kata dokter. Oke, siap. Nah ini salah satu olahraganya yaitu lari dan bersepeda. Nah ini mungkin merupakan aktivitas olahraga yang paling dekat ya dengan keseharian kita, karena mungkin dapat dilakukan di rumah dan mungkin di area lingkungan rumah kita juga. Nah ini ternyata juga baik kesehatan ya dok ya, untuk kesehatan jantung kita juga ya dok dengan lari dan bersepeda ini. Nah pas banget karena kali ini ada runner antusias nih, ada Kak Debbie. Aku mau ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Debbie yang mungkin udah menggeluti olahraga lari dan bersepeda. Nah mungkin Kak Debbie boleh cerita dong sejak kapan nih Kak Debbie mulai menjalani aktivitas olahraga lari dan bersepeda ini, dan mungkin ada manfaat besar nggak yang mungkin sudah Kak Debbie rasakan setelah sering banget nih melakukan aktivitas olahraga tersebut? Iya, halo teman-teman semua, sore. Jadi kalau untuk bersepeda sih aku baru mulai ya setahun setengahan ini sejak pandemi, karena bareng-bareng sama teman-teman diajakin ya udah untuk variasi olahraga. Nah, kalau untuk lari sendiri aku udah agak lama. Jadi awalnya itu lagi SMA. Jadi aku dari kecil nih ada penyakit asma. Dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun tuh kena asma. Dari asma itu jadi kan tiap olahraga tuh sesak napas, jadi males olahraga. Sampai waktu SMA tuh udah makin overweight gitu. Jadi berat badannya nambah lagi karena males olahraga. Sampai di satu waktu yang kayaknya mesti berubah nih gitu. Kalau gini terus kayak makin tua asmanya makin jadi gitu ya, makin ngep gitu. Terus baca-baca juga katanya, oh iya asma kalau udah makin tua makin parah. Waduh gitu kan, jadi serem sendiri. Akhirnya waktu itu punya pilihan berenang atau lari gitu. Cuman kalau berenang tuh kan lebih ribet ya dibanding lari ya gitu. Apalagi dulu di Bandung tuh belum banyak kolam renang gitu. Aku lebih dekat ke gor lari daripada ke kolam renang. Jadi pikir-pikir udah deh kayaknya jogging aja di gor gitu. Kalau jogging kan kebayangnya cuma tinggal pakai sepatu, ya udah deh pergi ke gornya gitu. Jadi sampai gor waktu itu udah semangat banget nih Mbak. Ternyata cuma kuat jogging 1/4 trek waktu itu. Itu udah effort banget ya. Aduh ya ampun, cuma kuat 1/4 berarti kurang lebih cuma bisa 100 meter waktu itu, karena udah aduh kok capek banget ya. Akhirnya ya udah 3/4-nya ini ya udah deh 3/4-nya ini akhirnya saya jalan waktu itu. Aku jalan terus 1/4-nya ini coba jogging lagi, terus jalan, dan ya puji Tuhan minggu-minggu berikutnya udah bisa nih ya, makin nambah lah jaraknya ya, udah bisa setengah trek, udah gitu makin lama makin bisa makin jauh, dan manfaat yang dirasain puji Tuhan banget. Asmanya sembuh sih Mbak, sampai sekarang sih belum pernah kumat lagi, jangan amit-amit jangan gitu. Jadi itu yang mendorong saya juga untuk tetap konsisten olahraga, karena benar-benar ngerasain Mbak, soalnya waktu kumat asma tuh aduh menderita banget gitu ya, kayak duh ini ya ampun mau napas aja susah gitu, mau gerak sedikit pokoknya nggak enak banget lah gitu. Jadi dari situ yang benar-benar ngerasain manfaat dari olahraga, selain asmanya juga sembuh, terus berat badan juga jadi normal ya, jadi kita aktivitasnya lebih nyaman Mbak gitu, aktivitas lebih nyaman, terus udah gitu kayak lebih fit ya, lebih fit, lebih sehat untuk ngurus anak-anak, untuk ngurus keluarga, untuk beraktivitas sehari-hari kayak lebih fit aja gitu, lebih happy, lebih semangat gitu sih. Oke, siap. Jadi kayak mood itu jadi lebih kayak nggak yang mood swing gitu ya Kak ya. Jadi betul. Lebih positif aja gitu kalau misalnya terjaga ini. Oke. Nah, dari Kak Debbie sendiri ini dari lari dan bersepeda mungkin biasanya berapa kali seminggu? Mungkin ada apa aja sih yang mungkin membuat Kak Debbie ini bisa
terus konsisten untuk menjalani aktivitas olahraga ini? Biasanya kan kalau dulu untuk memulai kan kayak agak berat gitu ya. Tapi kan ternyata untuk menjaga konsisten ini juga pastinya lebih berat juga gitu. Apa nih motivasi Kak Debbie selain tadi asma, mungkin ada motivasi lain nggak? Kenapa kok bisa sampai konsisten seperti sekarang? Iya, jadi ceritanya dari mulai aku sembuh, terus diajakin teman-teman untuk ikutan race gitu, race lari. Dan akhirnya aku ikut mulai dari yang 5 kilo, 10 kilo, 21. Jadi kayak ada tantangan tersendiri untuk mengalahkan diri sendiri. Lebih ke begitu sih tadinya ya Mbak ya. Jadi wah ternyata bisa nih 5 kilo. Dan tadinya aku takut lari di jalan karena di jalan tuh banyak banget debu kan. Udah debu knalpot segala macem yang debu tanah gitu. Yang dulu tuh kayaknya rentan banget Mbak. Kena yang begitu pasti ngik udah jadi nih asmanya. Nah dari situ wah ternyata 5 kilo aman, terus coba deh 10 kilo, coba deh yang lainnya gitu. Nah terus mulai ikut-ikutan race gitu dan puji Tuhan aman semua gitu. Asma juga sangat membaik ya, jadi tantangannya sih itu. Jadi sekarang aku udah bisa lari terjauh tuh 60 kilo. Wow. Dan aman waktu itu, puji Tuhan aman, nggak ada kendala. Dan sampai saat ini konsistennya ya karena itu ya, karena merasa senang sembuh dari asma dan hidupnya lebih enak ya, lebih segar. Dan aku juga merasa lari itu kayak untuk terapi gitu Mbak. Jadi ketika lari itu kayak self healing gitu ya, jadi mood booster juga gitu. Jadi kayak aku suka lari itu sambil ngelamun, sambil kayak meditasi gitu ya. Orang kan macam-macam ya meditasi untuk yoga gitu kan, aku kurang suka, kayak kurang betah. Jadi aku biasanya meditasinya tuh kayak sambil lari sendiri gitu. Kalau aku lebih ke situ Mbak. Iya. Gitu. Jadi benar-benar happy gitu pas lari atau pas sepeda gitu. Jadi menemukan hobi baru juga ya Mbak ya. Ibaratnya olahraga ini menjadi salah satu hal yang mungkin bisa buat kegiatan Kak Debbie ini bisa lebih sehat, lebih happy gitu ya pastinya gitu, ya. Iya. Nah ada pola makan tertentu nggak sih Kak Debbie yang mungkin bisa di-share ke kita? Mungkin ada gaya hidup dari pola makan yang mungkin benar-benar dipertahankan sampai sekarang? Ya kalau pola makan sih aku sebenarnya nggak ada diet khusus Mbak. Tapi jadi membatasi sendiri kayak model gorengan misalnya gitu ya. Aku nggak sampai stop banget sih, nggak kan, soalnya kadang-kadang masak buat anak-anak juga gitu sekalian ya. Jadi boleh deh misalnya siangnya udah makan misalnya gorengan ya, bakwan jagung atau apa. Ntar malamnya biasanya aku nggak makan gorengan lagi gitu. Jadi tapi perbanyak, kalau malam perbanyak sayur atau misalnya buah gitu. Tapi aku nggak sampai yang strict banget. Jadi semua juga makan, tapi jumlahnya itu aku balance gitu, kayak asin ya Dok ya, nggak boleh terlalu asin. Dan manis juga nggak, kayak gula tambahan gitu dikurangi lah ya gitu, dijaga. Gitu sih pola makannya itu, sama istirahat yang paling penting ya, aku usahain 7-8 jam sehari terpenuhi untuk tidurnya. Gitu. Jadi intinya diseimbangin ya Mbak ya, ibaratnya kita waktu kecil dulu tuh 4 sehat 5 sempurna. Nah betul banget itu. Itu yang benar-benar harus diperhatikan ya. Jadi ya mumpung kita sekarang udah sehat, gimana caranya kita bisa menghargai diri kita untuk tetap terus sehat ya, yang ibaratnya memberikan anugerah sehat dari Tuhan gitu. Oke, mantap banget nih dari Kak Debbie. Oh ya, tadi ngomong-ngomong mengenai lari dan juga bersepeda nih Dok, aku mau nanya deh ke Dr. Radityo nih, untuk olahraga dan bersepeda ini bagus juga nggak sih Dok yang dilakukan oleh penderita penyakit jantung? Terus ada batasan nggak untuk mereka untuk tetap terus olahraga gitu? Ya, jadi untuk penderita penyakit jantung sebaiknya pertama kita kan harus tailoring ya, jadi kita nggak bisa pukul rata. Jadi pertama konsultasikan dengan dokter Anda. Setiap penderita penyakit jantung bukannya tidak boleh olahraga, dia punya porsi olahraga masing-masing. Nah itu ditentukan dengan yang namanya uji latih beban atau treadmill test ya. Bukan treadmill yang di sendiri-sendiri ya, jadi treadmillnya ini di dokter. Jadi dengan treadmill test nanti dokter jantung akan memberikan jawaban olahraga apa dan target nadinya seberapa. Nah, jadi misalnya, ternyata
dia setelah dites treadmill, olahraganya bisa jalan 8 kilo dalam 1 jam, atau sepeda 16 kilo dalam 1 jam misalnya. Ada juga yang memiliki keterbatasan, misalnya, dia hanya bisa jalan saja 2,4 kilo dalam 1 jam. Itu ada. Jadi tergantung kondisinya. Dan jangan sungkan untuk konsultasi dengan dokter jantung Anda. Dan yang paling penting, jangan menjadi dokter untuk diri sendiri. Nah, itu bahaya itu. Nah, terutama untuk yang sudah mengalami sakit jantung ya, Dokter Ardes ya. Jadi itu adalah pesan saya supaya tidak kebablasan. Ya, supaya tidak kebablasan exhausted sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, siap. Jadi nggak boleh asal menilai ya dok ya, nggak boleh asal mendiagnosis ya. Jadi benar-benar harus tetap disertakan dokter untuk segala pengambilan keputusan. Jadi biar ada suhunya nih teman-teman. Jadi biar kita juga nggak salah pilih dan salah keputusan. Oke. Nah selanjutnya mungkin aku mau bertanya lagi nih bareng sama Dokter Ardistiro nih. Dok, apakah masalah lambung nih dapat mempengaruhi dan memicu nyeri pada jantung terutama bagi penderita penyakit jantung? Ya, jadi memang banyak sekali kasus yang sebetulnya dia ini, jadi ada juga kasus yang sebetulnya dia tidak punya masalah di jantung, tapi masalah di lambung, atau malah sebaliknya, sebetulnya permasalahannya itu di jantung, namun karena tidak terlalu aware, akhirnya menganggap bahwa itu sebetulnya masalahnya di lambung. Jadi sebetulnya memang karena lokasi jantung dan lambung ini sangat berdekatan. Jadi jantung itu lokasinya di atasnya lambung, ada sekat diafragma yang membatasi antara memisahkan jantung dengan lambung. Dan kemudian di belakang jantung itu ada namanya organ saluran makan ya, esofagus itu di belakangnya situ. Jadi kalau kita lihat dulu dari pasien yang jantung dulu nih. Jadi misalnya dia ada keluhan nyeri dadanya khas jantung, itu nyeri dadanya khas sekali kita sebut sebagai typical angina ya. Jadi dada terasa berat, retrosternal chest pain, tembus ke punggung dengan ada radiating ya, tembus ke punggung dan penjarahan ke lengan sebelah kiri, kadang juga rasanya tercekik ya. Dan durasinya harus lebih dari 20 menit. Kadang juga disertai dengan keringat dingin, baju basah dan berdebar-debar. Dan jika ada keluhan seperti itu, maka itu memang sudah menjadi aware bahwa itu adalah kemungkinan mengarah ke arah jantung. Ya. Kemudian juga kita melihat juga faktor resikonya, misalnya keluhannya itu dirasakan pada pasien laki-laki usia di atas 40 tahun, dengan adanya faktor risiko seperti sebelumnya diketahui ada kolesterol, ada hipertensi, atau ada diabetes sebelumnya. Nah, itu malah menambah rasa aware kita bahwa memang ini keluhannya mengarah ke jantung, harus segera datang ke UGD, dilakukan beberapa pemeriksaan untuk benar-benar memastikan. Nah, sedangkan contoh lain pada pasien yang memang ada masalah lambung, jadi kalau nyerinya karena lambung, itu lebih ke arah memang dia seperti terbakar. Nyerinya terbakar, karena memang di lambung sendiri itu ada suatu klep namanya itu esophageal gastroesophageal junction, di situ klepnya. Sering-seringnya kalau asam lambungnya cukup tinggi, dia akan meluber ya, akan masuk ke dalam esofagus dan mengalami perlukaan di situ sehingga menimbulkan luka, itu yang menimbulkan keluhan nyerinya seperti terbakar. Dan membedakannya dengan penyakit jantung atau ini lambung, biasanya kalau lambung itu munculnya paling sering adalah kasusnya itu malam hari ketika pasien itu berbaring. Ya, ketika pasien berbaring, habis makan langsung berbaring dan sebagainya, dan pola makannya cenderung tidak teratur. Dan biasanya kalau lambung tidak ada keluhan-keluhan penyerta yang saya sampaikan tadi, jadi biasanya dirinya tidak menjalar, kemudian durasinya juga singkat-singkat, tidak lama, tidak sampai lebih dari 20 menit, kemudian juga tidak keringat dingin atau sampai banyak basah. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk narasumber kita pada sore hari ini yang sudah memaparkan materinya dan sharingnya pada sore ini. Insya Allah kita juga pastinya bermanfaat nih ya buat kita semuanya. Dan lebih menjaga kesehatan nih. Gimana pentingnya kita benar-benar harus menjaga badan biar tetap terus fit dan juga sehat. Oke, nah Anin mau sharing-sharing sedikit nih untuk teman-teman yang mungkin rutin minum vitamin atau teman
teman-teman lainnya yang mungkin ada rasa takut untuk keluar rumah beli vitamin atau obat di masa pandemi kali ini, udah nggak usah khawatir ya, karena Halodoc ini benar-benar bisa membantu kita karena sudah mempunyai layanan yang sangat membantu, yaitu toko kesehatan atau farmasi delivery yang dimana kita bisa membeli obat, membeli vitamin atau kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Kita juga bisa langsung dengan layanan ini. Karena selain itu, untuk teman-teman yang mungkin baru berobat ke dokter dan mendapatkan resep obat yang harus ditebus, tuh bisa juga dengan menebusnya melalui layanan Halodoc ini. Karena menggunakan aplikasi Halodoc, membeli obat ataupun vitamin juga bisa lebih hemat dan juga bisa langsung diantar ke rumah, atau biasa kita bisa sebut instant delivery. Jadi nggak usah repot dan nggak usah nggak usah ribet lah ya intinya ya. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita memasuki Q&A dari teman-teman yang udah rame banget. Ini aku mau nanya deh sama Kak Debbie yang mungkin tadi bener-bener antusias banget nih ya di lari dan juga bersepeda. Kak Debbie sendiri udah pernah pakai aplikasi Halodoc ini nggak sih Kak? Mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya pakai aplikasi Halodoc ini. Iya, aku sering Mbak pakai Halodoc ini. Menurut aku sih membantu banget. Kalau aku sih terutama untuk beli obat-obatan gitu ya Mbak, suplemen gitu yang vitamin-vitamin gitu. Jadi menurut aku sangat menghemat waktu ya, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini. Karena misalnya nih kita butuh minyak kayu putih, itu aja kan beragam nih. Nah itu tinggal dicariin kan sama Halodoc. Misalnya aku maunya jenis A gitu. Kalau misalnya aku pergi sendiri ke apotek A, ini belum tentu ada nih minyak kayu putih yang aku pengen gitu kan. Jadi ya ke nyari apotek lagi, nyari tempat lagi gitu. Jadi pakai Halodoc ini benar-benar praktis karena udah langsung dicariin gitu ya sama aplikasi, dan aku tinggal diem di rumah. Dan satu lagi yang aku seneng banget, apalagi masa pandemi gini, aku jadi bisa menolong orang Mbak. Jadi kan banyak sepupu tante-tante gitu yang udah agak tua-tua gitu, mereka kadang-kadang aduh pengen dibeliin vitamin atau dibeliin minyak kayu putih yang gitu-gitu ya Mbak ya. Nah untuk menghemat waktu juga, untuk menjaga jarak juga ya, lagi masa kayak gini aku jadi tinggal oh ya udah tante mau yang mana, jadi aku pesenin dari aplikasi diantar ke rumahnya, dan itu helpful banget sih menurut aku. Jadi senang banget ada aplikasi ini Mbak gitu. Itu sih yang menurut aku sangat-sangat kepake. Bahkan aku pernah ngirim untuk saudara yang di Jakarta. Di Jakarta juga ternyata aku bisa menjangkau gitu dari Bandung gitu. Jadi kalau aku sih merasanya terbantu banget Mbak gitu. Senang banget. Jadi luar biasa banget ya aplikasi Halodoc ini bisa membantu masyarakat Indonesia yang dimana yang dulunya mungkin kita agak effort banget ya untuk mencari ABCD, sekarang udah benar-benar instan dan benar-benar bisa terbantu banget. Mungkin kalau misal tadi beda kota mungkin tinggal diganti location-nya aja nggak sih Kak? Iya betul, tinggal diganti location-nya. Otomatis gitu ya, kita bisa itu saudara juga biar nggak kesusahan juga gitu ya. Betul, itu mereka juga sangat seneng jadinya gitu ya. Oh nggak nyangka ya katanya zaman sekarang canggih banget gitu. Biasa tante-tante ngomong gitu. Mungkin zaman dulu, zaman tante masih muda harus ke apotek Iya, harus jalan. Kan? Iya. Udah enak banget. Iya, udah enak banget. Halodoc ini benar membantu kita semuanya. Oke, tepuk tangan dong untuk aplikasi Halodoc ini, luar biasa loh. Oke, sepertinya sudah banyak Q&A yang sudah masuk nih, dokter dan juga Kak Debbie. Boleh ya Anin bacakan satu persatu ya Dok ya? Oke, nah untuk pertama nih pertanyaannya, yaitu selamat sore dokter, saya Feni dari Medan. Wow, Masya Allah jauh banget nih. Saya mau bertanya sorry ini sepertinya kayak kurang jelas ya. Oke, sebenarnya ingin bertanya ya, bagaimana perbedain duduk dan kena serangan angin duduk dan kena serangan jantung. Apa penyebab utama bisa terkena angin duduk? Soalnya pada papa saya itu meninggal karena terserang angin duduk. Awalnya apakah bisa angin duduk jadi terkena serangan jantung? Dan apa pertolongan pertama untuk penyakit angin duduk dan serangan jantung? Makasih Dok, untuk Dokter Ardestiro. Monggo Dok. Ya, jadi memang masyarakat awam ini ya, masyarakat awam ya, saya sendiri juga di daerah saya dulu mengatakan bahwa nyeri dada itu adalah angin duduk ya. Jadi
karena adanya kemiripan beberapa gejala. Jadi pada pasien-pasien yang dengan nyeri dada hebat, yang tipikal angina, yang nyeri dadanya karena penyakit jantung koroner, itu rasanya memang berat seperti ditimpa. Jadi kalau orang bilang itu yang pernah mengalami serangan jantung itu kayak kita lagi berbaring, terus ada anak duduk di dada kita, jadi berat, tumpul sampai dengan tembus ke punggung. Kemudian dan biasanya umumnya nih ya, jadi pasien-pasien orang bapak-bapak itu kalau dia keluhannya nyeri dada, dia selalu minta istrinya untuk terokan dulu, dikerik ya, dikerik gini, kemudian dikasih balsam, dikasih minyak. Katanya baru setelah dia agak bersendawa baru lebih enak. Padahal sebetulnya kalau memang dia itu suatu serangan jantung, itu tidak merubah perjalanan penyakitnya. Jadi kalau memang perjalanan penyakit ada penyempitan koroner, maka harus segera datang ke UGD, dipastikan dengan beberapa pemeriksaan seperti rekam jantung, kemudian cek enzim jantung untuk memastikan apakah itu ada penyempitan. Dan kalau memang itu dokter mendiagnosa suatu serangan jantung akut, maka dalam hitungan paling cepat, paling tidak 10 menit kita harus sudah memberikan obat-obatan pengencer darah, ya, golongan-golongan aspilet, clopidogrel. Kemudian juga kalau memang itu suatu gangguan akut, tersumbatnya koroner total, maka harus dilakukan tindakan sampai dengan kateterisasi segera. Kalau kita di kota besar dan ada fasilitas, dan mungkin kalau di daerah diberikan obat-obatan untuk menghancurkan sumbatan tadi yang kita sebut sebagai trombolitik, ya, kombinase. Dan langkah-langkah ini harus segera dikerjakan karena tidak boleh menunggu waktu. Kalau kita bilang bahwa time is muscle, jadi otot jantung itu adalah, jantung ini adalah otot sebetulnya. Semakin lama sumbatan di pembuluh koroner, maka kerusakannya juga akan semakin luas. Nah, nantinya pasien akan jatuh menjadi pasien gagal jantung karena ada banyak otot jantungnya yang rusak. Jadi demikian kira-kira. Jadi kalau memang kira-kira kita bisa menduga bahwa pasien ini punya resiko tinggi, seorang laki-laki, keluhannya sudah nyeri berulang, maka tidak ada salahnya kalau kita segera membawa ke UGD untuk memastikan betul bahwa ini adalah suatu serangan jantung atau bukan. Karena kalau memang itu suatu serangan jantung, tidak boleh menunggu waktu lama untuk segera mendapatkan obat-obatan dengan tujuan menyelamatkan jantungnya tadi. Oke, siap. Tuh gimana teman-teman, sudah jelas ya yang sudah disampaikan oleh Dr. Adestiro. Jadi balik lagi ya Dok, pastinya benar-benar harus cepat-cepat kita konsultasikan dan dibawa ke rumah sakit ya Dok ya, biar mengetahui apa nih penyebab penyakitnya dan tetap dan langsung bisa ditangani oleh dokter-dokter yang ada di sana. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dr. Radityo. Oke. Ini saya Vita Dok dari Malang. Oke, bentar. Ini pertanyaannya. Oke. Nah, kalau di sekitar kita ada seseorang yang mengalami serangan jantung, pertolongan pertama apa yang bisa kita berikan, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Vita untuk pertanyaannya. Jadi kalau ada di sekitar kita ada nyeri dada khas, tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Adestiro, nyerinya itu gimana? Jadi nyerinya itu kalau di buku bilang seperti ditindih ya. Tapi saya punya tips lagi, nyeri dada yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi sakit sekali ya. Itu rasanya sakit sekali, keringat dingin, terus kemudian bajunya basah seperti dicelup atau seperti disiram air ya. Itu udah nggak salah ya, itu adalah serangan jantung. Apa yang harus kita tolong adalah kita harus bawa secepatnya ke fasilitas kesehatan. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau terjadi perburukan dari serangan jantung, yaitu henti jantung. Nah, ini adalah yang harus kita kerjakan ya. Nah, di medsos itu banyak video viral ya. Jadi kalau dia tidak sadarkan diri, dipijit-pijit, ditepok-tepok ya, tangannya, ujung jarinya dipijit-pijit, itu adalah suatu tindakan yang salah ya itu. Nah, itu tidak menolong. Yang harus kita tolong adalah melakukan basic life support atau bantuan hidup dasar. Apa yang bisa kita lakukan adalah cek respons. Cek respons itu adalah ditepok-tepok, dipanggil Pak. Nah, kalau dia nggak nyaut, langsung panggil bantuan ya. Kalau di luar negeri punya call center, tapi kalau di sini tolong cari bantuan. Tolong bantu saya. Nah, kemudian langsung dilakukan kompresi dada. Nah, kompresi dada itu dilakukan dengan cara di tengah dada ini, di tengah dada ya, di tengah dada, kemudian dipencet, lepas dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Agak capek ya, memang berat sekali. Nah, selama masa pandemi jangan lupa
jangan melakukan bantuan nafas buatan ya. Jadi ya cukup dengan melakukan kompresi dada, itu sudah sangat-sangat membantu untuk pasien dengan komplikasi serangan jantung tadi. Yang paling sering adalah henti jantung. Jadi kita bisa menyelamatkan nyawanya. Contoh kemarin yang pemain sepak bola ya di luar negeri, alhamdulillah dia bisa return of spontaneous circulation dan bisa dikembalikan kembali. Karena apa? Karena pertolongan yang baik dari bystander atau orang-orang di sekitarnya. Nah, ini penting sekali di Indonesia ini. Pesan-pesan ini kadang belum sampai ya ke masyarakat ya, walaupun kita sudah sering melakukan pelatihan-pelatihan. Tapi yang ini di Indonesia ini seringnya dalam tanda kutip anget-anget tai ayam ya. Jadi kalau ada kejadian cepat, wah langsung viral. Habis itu sudah lupa lagi. Nah, jadi dulu ada beberapa tokoh masyarakat yang meninggal mendadak, wah semua jadi kontrol ke dokter jantung ya, cek. Habis itu sudah lupa lagi. Nah, ini ada momen, ada pemain bulu tangkis kita, itu juga ada yang cardiac arrest ya, kebetulan memang qadarullah belum bisa ditolong ya, tapi kita sebaiknya kita lakukan tadi apa yang harus kita lakukan, yaitu bantuan hidup dasar. Nah, itu klub-klub yayasan jantung itu juga sudah melakukan promosi tentang bagaimana melakukan bantuan hidup dasar. Nah, silakan berhubungan dengan klub jantung sehat atau di yayasan jantung di kota terdekat Anda. Oke, Masya Allah, luar biasa. Tuh, jadi ini adalah salah satu ilmu juga nih dok, baru mungkin teman-teman yang masih belum tahu nih ya. Ini benar-benar harus kita pelajari juga ya dok, karena ini mungkin basic buat kita semuanya, apalagi kita memungkinkan kan dok kalau misalnya nanti kita bertemu dengan masyarakat yang mungkin punya penyakit jantung, mungkin dari keluarga atau siapapun gitu ya, yang dimana kita masih bisa melakukan pertolongan pertama sebelum kita menuju ke rumah sakit selanjutnya gitu ya dok ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir yaitu dari Lintang di Bekasi. Oke. Ini mungkin untuk Kak Debbie ya. Kak Debbie boleh di-share dong tips biar kita bisa semangat terus dan gak merasa malas dan bosan selama berolahraga. Iya, kalau tipsnya dari aku Mbak, pertama tentuin dulu tujuannya. Kalau kayak aku kan, aduh aku pengen sembuh nih dari asma. Nah, kita harus punya dulu nih goalnya. Ada goal jangka pendek, ada goal jangka panjang juga. Misalnya goal jangka pendeknya, aduh aku pengen bisa lari 5 kilo. Nah, goal jangka panjangnya misalnya, aduh aku dalam setahun ini aku misalnya BMI-nya ketinggian nih, agak overweight. Diturunin kan itu butuh waktu ya, nggak instan gitu. Pertama kita tentuin dulu apa sih yang jadi goal kita gitu. Kalau ada goal kan kita jadi ketika males kita jadi diingetin lagi ya ke tujuan kita. Oh betul. Iya aku kan udah janji nih. Apalagi kalau misalnya kita ada temen nih Mbak, misalnya oh iya kan aku udah janji nih sama si A, aku harus bisa lari 5 kilo nih gitu. Jadi pelan-pelan. Nah mungkin dicari juga Mbak apa yang bikin kita happy ya. Misalnya aku lebih happy nih kalau larinya pakai musik, atau aku lebih happy nih kalau misalnya larinya di alam, atau misalnya aku lebih happy nih kalau misalnya aku ada temen, tapi di masa pandemi ini kan susah ya, paling kita berdua atau bertiga dan tetap jaga jarak dan prokes gitu. Nah itu kita harus benar-benar bisa cari tahu dulu olahraga apa sih yang bikin kita happy, apa sih yang bikin kita suka sama olahraga itu. Jadi nggak harus lari atau sepeda ya. Misalnya enggak ini aku kayaknya sukanya Zumba deh, atau aku sukanya yoga, itu boleh banget gitu. Yang penting kita suka jadi ketika menjalani olahraga itu kita nggak terbeban ya, malah jadi wah aku udah bisa loh hari ini, misalnya aku udah bisa olahraga nih 30 menit, besok mau lagi deh gitu. Jadi atau untuk yang yoga, wah aku udah bisa nih posisi ini gitu, besok jadi ada tantangan lagi karena kita suka gitu. Jadi kita menjalankannya dengan sukarela, dengan senang, dan tantangan-tantangan di depan itu jadi menyenangkan gitu, bukan yang aduh takut nih besok harus belajar speed gitu ya, atau aduh besok takut nih harus larinya nanjak. Jadi pikiran-pikiran yang kayak gitu kita bisa minimalisir, jadi kita tetap bisa konsisten kalau kita udah benar-benar suka, benar-benar tahu goalnya juga.
Gitu sih kalau tipsnya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk narasumber kita sore hari ini. Terima kasih banyak ya dok, Dr. Ardestiro, ada Dr. Adityo dan juga Kak Debbie yang sudah sharing pada sore hari ini. Nah, karena kali ini sudah menuju ke puncak acara sebelum kuis, boleh dong dikasih tips terakhir nih untuk teman-teman biar tetap terus menjaga kesehatan nih. Mungkin dari Dr. Ardestiro dulu deh. Ya, terima kasih. Jadi tipsnya untuk menjaga kesehatan jantung itu yang pertama tentu saja adalah dengan menjaga pola makan dan deteksi dini. Deteksi dini dalam artian kita tidak boleh alergi untuk berobat ke dokter, bukan hanya tadi yang disampaikan oleh Dr. Adityo, itu adalah preventif ya. Jadi preventif ini lebih baik dan jauh-jauh lebih murah dan lebih hasilnya lebih bagus dibandingkan kalau sudah kuratif atau mengobati. Jadi sekarang kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir untuk periksa ke dokter, baik pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan hanya deteksi seperti rekam jantung, treadmill, hingga dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap seperti USG jantung. Kemudian tentu saja pola makan ya, pola makan diet itu harus diatur. Jauhi garam, tadi garam harus dibatasi, harus kurang dari 2 gram sehari. Kemudian pola makanan, nyemil-nyemil yang berlemak, yang kolesterol tinggi itu juga harus dikurang-kurangi juga. Kemudian pola masukan karbohidrat juga harus dikontrol. Kemudian jangan lupa untuk beraktivitas. Kita tidak boleh malas, karena kita harus beraktivitas meskipun pandemi pun juga kita harus disarankan kita harus tetap beraktivitas paling tidak 2-3 kali seminggu dengan durasi sekitar 40 menit ya, 40 menit sampai 45 menit. Dan kalau kita yang masih sehat ini olahraganya itu harus olahraga yang exercise yang ada nilai aerobiknya ya. Jadi nilai aerobik itu kalau kita hitung adalah 85% dari target denyut jantung yang dicapai. Jadi kalau Mbak Debbie kan olahragawan itu kan selalu pakai jam tangannya itu smartwatch ya. Nah, smartwatch itu kita bisa mengukur detak jantung yang kita targetkan. Jadi kalau target kita itu berdasarkan usia 220, angkanya dikurangi usia kita saat ini. Dan kemudian kita hanya mencapai target sekitar 70-85% dari target heart rate maksimal tadi untuk supaya lebih amannya. Itu saja, olahraga teratur, pola makan, kemudian istirahat cukup, dan jangan lupa untuk segera kontrol kalau ada keluhan, sekecil apapun keluhan kita harus mencari jawaban, mencari diagnostik yang tepat dengan datang ke dokter langsung. Oke, siap. Terima kasih banyak Dr. Adistiro. Luar biasa nih ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga pola hidup sehat. Tuh, dan jangan lupa untuk tetap terus konsultasi jika mendapatkan keluhan atau semisal merasakan sesuatu hal yang mungkin beda nih dari biasanya. Oke, nah selanjutnya itu dari Dr. Adityo. Monggo dok, diberikan tipsnya untuk teman-teman nih. Ya, jadi tadi sudah sebagian besar pencegahan penyakit jantung sudah dijelaskan oleh Dr. Ardes ya. Jadi saya ingin memberikan tips bahwa intinya bila ada keluhan jangan lama-lama ditahan ya. Jadi seperti tadi Dr. Ardes bilang kalau sudah sakit dada gimana nih? Oh ini pegel-pegel aja kali ya. Keroan dulu ya. Jangan ya. Nah itu harus cepat berkonsultasi. Nah, sekarang ini ada platformnya Halodoc yang bisa diakses di semuanya. Dan kemudian berikutnya silakan memperkaya diri dengan pengetahuan-pengetahuan, terutama tadi yang saya katakan yaitu tentang basic life support ya. Basic life support itu sudah well informed di dunia maya. Silakan di internet tinggal dibaca. Nah, nanti kalau butuh pelatihan atau butuh konsultasi, silahkan hubungi Klub Jantung Sehat dan Yayasan Jantung terdekat di kota Anda. Insya Allah mereka akan dengan senang hati membantu untuk memfasilitasi ini. Oke, siap, luar biasa. Jadi di Yayasan Jantung Indonesia ada Instagramnya juga nggak sih dok? Ada Instagramnya. Ada, apa tuh namanya dok? Apa ya? Nah itu saya yang lupa. Yayasan Jantung Indonesia. Yayasan Jantung Indonesia ya. Iya, Yayasan Jantung Indonesia. Silakan di search ya. Ya kan, nanti mungkin bisa tahu nih apa nih kegiatan-kegiatannya yang mungkin nanti bisa di-sharingkan juga untuk keluarga dan saudaranya. Oke. Ya. Nah terakhir ada Kak Debbie, boleh dong Kak Debbie diberikan tipsnya untuk teman-teman? Ya kalau dari aku train well, eat well, rest well. Jadi kita berolahraga yang baik, yang tepat, pola makan tepat,
dan istirahat yang cukup. Ya. Sebenarnya fungsi dasarnya itu dulu sih ya. Kalau menurut aku train well, eat well, rest well, dan satu lagi sih yang aku mau tambahin, tolong nih ya teman-teman untuk terpapar sinar matahari secara langsung gitu. Kadang-kadang aku lihat yang olahraga tapi pakai jaket, pakai case semua ditutupin gitu. Sedangkan kayaknya kalau sinar matahari kan dok mesti terpapar langsung sama kulit ya, dan vitamin D itu kan bagus banget untuk imunitas ya, terutama lagi masa-masa pandemi ini. Jadi bagus banget buat teman-teman yang olahraga pagi sempat dan terkena sinar matahari, tapi tolong jangan ditutupin semua, topi, jaket, nanti udah pakai face mask, pakai training lagi, waduh itu kayaknya sayang aja gitu, karena Indonesia kaya banget sama sinar matahari, vitamin D, tapi miris gitu, banyak orang Indonesia yang kadar vitamin D-nya kayak kurang gitu. Itu aja sih pesannya. Supaya imunitasnya selalu terjaga. Siap. Oke, terima kasih banyak Dokter Aditya, Sama-sama. Kak Devi dan juga Dokter Aditya ya. Oke, nah tadi kita udah mendengarkan sharing yang sangat luar biasa ya bareng sama dokter dan juga Kak Devi di sini. Nah setelah ini sesuai janji Anin akan ada kuis, yaitu ada 2 pertanyaan yang dimana nanti akan ada 2 pemenang yang dimana masing-masing akan mendapatkan hadiah saldo elektronik pay senilai Rp150.000. Yeay! Nah buat teman-teman yang mungkin yang udah nyimak dari tadi sepertinya nanti bakal bisa menjawab nih beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan Anin sampaikan. Oke, untuk kali ini mungkin para dokter dan juga Kak Debi ini bantu Anin menjadi juri ya. Karena nggak bisa jadi peserta, jadinya jadi juri aja ya. Oke, siap. Nah teman-teman bisa langsung simak baik-baik ya pertanyaannya. Lumayan nih dapat hadiah saldo elektronik pay sebesar Rp150.000. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi kita bisa langsung lihat di layar ini di sebelah kanan Anin ini nanti akan ada, wah itu udah muncul nih ya. Nah ini sudah ada gambar yang dimana gambar ini sudah diblurkan nih. Nah kira-kira gambar apakah itu? Ayo. Nah mungkin Anin akan berikan clue-cluenya nih. Untuk clue yang pertama yaitu logo dari salah satu layanan pada aplikasi Halodoc. Tuh gampang banget loh. Dan untuk yang kedua, ayo gimana? Udah clue pertama udah merasa terbayang nggak nih dengan gambar yang sudah diblurin itu? Atau mungkin ada yang masih belum tahu nih apalagi nih Kak clue-nya? Oke, clue-nya adalah melalui layanan ini kita dapat berkonsultasi secara real time dengan dokter dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan melalui metode wawancara. Waduh, ini gampang banget. Yang biasanya kita curhat bareng sama dokter di situ. Yang kita tuh malam aja tuh kadang dokter masih bisa diajak curhat nih bareng sama kita. Karena Anin sering juga nih kalau misal tiap malam gitu ya habis WFH gitu, biasanya kalau ada keluhan apa Anin langsung selalu chat nih bareng sama dokter gitu. Dok ini gimana ya enaknya? Aduh ini gampang banget. Ayo mungkin buat teman-teman ada yang mau ngelihat di aplikasi Halodoc ya boleh, nggak apa-apa. Oke, sepertinya sudah ada yang menjawab. Nah, oke, sepertinya ada yang menjawab yaitu jawabannya adalah chat dengan dokter. Benar gak nih? Dokter dan juga Kak Devi nih. Benar ya? Oke, betul. Selamat untuk Kak Ari Wicaksono. Yeay. Selamat Kak Ari. Selamat Kak Ari, luar biasa nih ya. Sepertinya sering banget nih pakai aplikasi Halodoc nih. Oke, untuk pertanyaan kedua masih ada satu kesempatan lagi buat kamu mendapatkan saldo elektronik pay sebesar Rp150.000. Nah, untuk gambar yang kedua seperti biasa perhatikan pada layar berikut ini. Nah, ini gambarnya juga sama di blur. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah terbayang nih gambar apakah ini. Nah, clue yang pertama, logo dari salah satu layanan pada aplikasi Halodoc juga. Nah, gimana? Sudah kelihatan nggak nih? Nah, untuk yang kedua nih clue-nya, nih biar gampang dan cepet nih ya.
Layanan ini dapat digunakan untuk menebus obat, membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya secara online melalui aplikasi Halodoc. Ayo, aduh gampang banget. Sebutkan apakah nama layanan yang dimaksud pada gambar yang di blur sebelah kanan Anin. Ayo, siapakah yang bisa menjawab dengan benar? Lumayan nih sore-sore dapat ilmu dari dokter, dari Kak Debbie, terus dapat saldo elektronik pay lagi ya. Lumayan buat beli obat nih, beli vitamin nih dari aplikasi Halodoc nih. Oke. Yuk. Siapakah yang bisa menjawab dengan benar? Sepertinya masih belum ada nih yang bisa menjawab dengan benar. Padahal gampang banget loh. Gampang banget loh ini. Gampang banget loh. Nah ini banyak banget yang sudah menjawab nih. Ya kan? Oke. Nah ini masih benar-benar diperiksa apakah nggak typo gitu kan. Nah sepertinya sudah ada yang menjawab dengan benar nih teman-teman. Oke. Nah jawabannya adalah, kalian bisa menjawab sendiri ya. Yaitu jawabannya adalah toko kesehatan. Selamat untuk pemenang yaitu Yayu. Selamat untuk Kak Ari dan Yayu. Kalian mendapatkan hadiah saldo elektronik pay senilai Rp150.000. Dan jangan lupa untuk pemenang untuk langsung mengirimkan data diri kalian melalui WhatsApp ke nomor 0856 9243 4246. Sekali lagi 0856 9243 4246. Dan jangan lupa buat menginfokan nama lengkap, nomor HP dan juga foto KTP. Oke, luar biasa. Dan sekali ini kita sudah di penghujung webinar ya. Dan sekali lagi Anin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Dan terima kasih juga yang sangat luar biasa kepada narasumber-narasumber kita yang sudah memberikan ilmunya pada sore hari ini ya. Yaitu ada Dr. Adestio, ada juga ada Dr. Radityo, dan juga ada Kak Debbie yang sudah memberikan sharingnya sore hari ini. Terima kasih banyak ya Dok. Dan Kak Debbie semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, dan terima kasih juga untuk Halodoc yang sudah memberikan mensupport acara pada webinar kali ini. Dan jangan lupa ya untuk mengikuti Kulwap di hari Senin. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum dijawab oleh dokter. Kalian bisa langsung bertanya di Kulwap di hari Senin depan. Jadi buat kamu jangan lupa buat ikutan ya. Dan semoga kali ini kita tetap terus sehat dan bisa menjaga kesehatan. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dan juga narasumber kita pada sore hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu di webinar selanjutnya ya Dok ya. Dan juga Kak Devi ya. Oke siap. Dan Anin pamit undur diri dan juga Dr. Ardestiro dan juga Dr. Adityo dan juga Kak Devi pamit undur diri juga. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Anin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.